Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, sekarang ini saya berada di Jalan Raya Lumajang, Jember teman-teman. Jadi ini saya mau ke kota Lumajang. Buat teman-teman yang kemarin sudah request untuk membuatkan videonya, ini akan saya buatkan. Sebentar ini tak putar dulu kameranya ya. Ini saya berada di jalan kawasan Jatiroto teman-teman ya, Jatiroto Lumajang. Terus ini kita akan mengarah ke kota Lumajang. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan suasana kondisi jalan di istilahnya jalan apa ini ya? Ya jalan Jember Lumajang lah, jalan utama yang biasanya bis-bis juga lewat sini teman-teman. Karena memang jalan ini sendiri terhitung jalan yang medeni, asik. Medeni apa ya? Ngeri, asik. Karena mbulak teman-teman ya, mbulak. Kalau teman-teman dari orang Jawa, khususnya dari Jawa Tengah, mbulak itu tahu nggak teman-teman? Mbulak itu istilahnya nggak ada bangunan ya, kanan kiri nggak ada rumah, nggak ada bangunan-bangunan, hanya sawah atau kebun atau jalan-jalan saja. Bukan jalan-jalan melaku-melaku, nggak, jalan, kondisi jalan. Ini ada yang meninggal ini, merah apa kuning ini? Nah ini di sini memang salah satu jalur utama dari kota Lumajang menuju ke kota Jember. Nah ini mohon maaf kalau misalkan agak silau teman-teman, karena memang mengarah arah matahari, karena ini sore hari ya, hampir jam 5 sore. Ini sekalian saya mau ke kota Lumajang, mau cari ngabuburit teman-teman. Nah mau buka puasa di Lumajang ini. Tadi saya ngajak teman-teman lah, kok malah teman-teman nggak ada respon. Ya wes saya berangkat sendiri saja ke Lumajang. Ya seperti itulah. Jadi kebetulan ini pas waktu ada di Lumajang teman-teman, jadi ya sekalian saja saya tak jalan-jalan ini ya, sambil mengenang, karena dulu kan saya sempat tinggal di Lumajang ya kurang lebih hampir 5 tahun ya. Jadi pengen melihatlah perbedaan kota Lumajang itu seperti apa. Dan untuk informasi teman-teman, untuk jalan yang kita lewati saat ini itu sebenarnya itu juga sempat terkenal dengan jalan yang ngeri teman-teman. Ngeri dalam artian tuh rawan begal. Nah, dulu pada waktu saya, wah ini ada amalan lagi nih, ada 2 ini ya. Pas waktu dulu saya tinggal di sini, itu tuh memang ada beberapa kejadian begal teman-teman ya. Iya di jalan sini nih teman-teman ya, tapi bukan di daerah sini ya, nanti agak ke sana sedikit. Jadi di jalan sini ini ada begal. Nah begalnya itu kenapa? Biasanya yang naik motor Beat atau naik motor Vario, terus atau pokoknya motor metik lah. Nah itu biasanya yang tidak mengetahui lokasi sini. Nah begalnya sendiri itu terjadi bukan malam hari teman-teman, bukan tengah malam jam 12, jam 1 itu bukan, malah jam 3 sore. Nah kadang-kadang malah jam 4 sore atau jam 5 sore. Nah padahal itu kan jam-jam orang masih berlalu lalang ya. Ya saya juga enggak tahu, saya enggak melihat langsung ya. Hanya diceritai teman saya yang kebetulan juga rumahnya di dekat-dekat dengan lokasi kejadian. Tapi untuk akhir-akhir ini sih sudah tidak mendengar kabar lagi sih. Terakhir saya mendengar tuh tahun 2019 akhir, kalau enggak 2020 awal teman-teman. Udah lama ya, udah 1 tahun lebih. Ya alhamdulillah lah. Jadi motifnya itu memang dia begal yang ada di jalan ini memang ya membegal motor, namanya begal motor ya. Biasanya itu membacok temen ya. Bacok itu membabatkan pakai sabit itu loh, pakai celurit atau sabit atau golok teman-teman. Jadi orang yang pengendara motor itu sudah diincim, sudah diintai dari jauh, mungkin ada laporan segala macam, ada komunikasi antara begal, terus kemudian dikejar teman-teman ya, dikejar. Nah, kejar terus dibegal karena biasanya sendirian. Dulu juga ada pernah malah yang dibegal itu boncengan teman-teman, dua-duanya memang dijorokan itu loh, terus dibacok atau seperti apa. Pernah ada yang meninggal juga teman-teman. Wah ini oh mau weh. Wah nang Lumajang guys. Jadi orang-orangnya wow asik. Ini sangat begitu silau sekali teman-teman. Saya aja enggak pakai kamera silau, apalagi pakai kamera ya. Itu tadi tak lanjutkan ceritanya, gara-gara ada mobil tadi. Aduh, jangan, ini tikungan, nggak boleh mendahului karena tikungan. Soalnya nggak kelihatan teman-teman jalan ini tadi, kena silau matahari, sulap ya teman-teman ya. Sulap bahasa Jawa ini sulap sih, bahasa Indonesianya silau. Nah, mungkin teman-teman bisa yang dulunya tinggal di Lumajang mungkin bisa komen di bawah teman-teman ya. Ngeri apakah jalur
Ya ini kawasan Sukosari teman ya, daerah kawasan Sukosari, sengeri apakah di daerah sini yang dulunya terkenal jalur rawan begal teman-teman. Sebenarnya di video saya itu juga sudah pernah saya buatkan ya, di jalur sini judulnya itu jalur rawan begal di Lumajang, itu sempat banyak yang nonton juga. Ini saya buatkan lagi untuk update terbarunya, karena memang di jalur ini selain sepi teman ya, tidak ada rumah ya, walaupun ini ada ya, nanti di sebelah sana tuh pas di kebun tebu di pinggir sungai itu tidak ada rumah, itu memang tidak ada penerangan jalan teman-teman ya. Kalau tiangnya dulu tuh ada, tapi lampunya nggak nyala, lampunya pecah atau memang sengaja dirusak sama apa namanya preman-preman atau seperti apa, saya juga kurang tahu ya. Ini pemandangannya truk, karena memang di sini tuh jalur truknya dari mana, dari Jember menuju ke Surabaya teman-teman, lewatnya sini. Ini sudah masuk di kawasan Sukosari ya, yang saya kasih tahu tadi. Ini masuk di kawasan Sukosari. Dan kejadiannya dulu tuh juga pernah ada di sini teman-teman ya, daerah Sukosari ini ya, tepat di pinggir-pinggir sungai inilah. Jadi memang entah itu arah ke timur atau itu arah ke barat, itu pernah kejadian. Karena memang di sini itu juga sepi teman-teman ya. Jadi memang kalau misalkan sore hari teman-teman naik motor lewat sini itu juga harus hati-hati. Kalau malam itu biasanya ada kodenya teman-teman. Kita salib, oh tapi depan banyak anu ya, banyak motor ya. Tapi ada kodenya. Ini di kanan adalah Puslit Sukosari teman-teman. Jadi pusat penelitian Sukosari. Nah, untuk penelitian tebu ya, ini ada tamannya juga teman-teman. Teman-teman juga bisa main ke sini ya, wisata edukasi ini kayaknya. Tak lanjutkan lagi ya ceritanya ya, kita sambil mereview jalan, sambil jalan-jalan sore hari ini sambil mendengarkan cerita ya. Cerita ini ya saya peroleh berdasarkan pengalaman pribadi sama berdasarkan berita teman-teman ya. Oke, klakson dulu ini karena biar bisa nyalip atau mendahului. Oke, karena garisnya kan putus-putus, boleh. Di sini juga teman-teman ya. Nah, di sini juga kawasan-kawasan rawan begal teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk saat ini saya tidak mendengar kabar lagi. Biasanya kalau ada kasus seperti itu saya di WA sama teman saya yang tinggal di Lumajang teman-teman. Ini sana ke sana itu juga bisa ke Randu Agung lewat jalur alternatif. Nah ini ada sungai nih, dulu tuh juga di Keduk juga, di kanan kiri ini kebun tebu punyanya. Tadi kita melewati pabrik gula Jatiroto ya. Iki malah jagongan. Oh dasar supir truk malah ketemu papa sama jagongan. Dodol. Nah aku polisi tak tilang. Tapi nah, aku polisi nggak kira mandek sih ya. Sini tuh sebenarnya ada pos polisi teman ya, di sebelah pojok kanan atas ini, nanti setelah rel kereta api ya, sampai rel kereta tebu di sebelah kanan itu nanti ada pos polisi. Nah, pos polisi ini tapi jarang banget ada polisinya di sini teman-teman ya. Ini ada polisi, tapi ini jarang banget ada polisinya. Ya ada sesekali lah. Karena setiap saya lewat sini mesti tidak ada pos polisi, tidak ada polisinya. Kalau posnya ada tapi polisinya tidak ada. Nah ini Mas Tiko keluyuran sampai Lumajang ya, ini kebetulan lagi di Lumajang saja teman-teman. Ya enggak apa-apa lah. Pas kebetulan bawa mobil sendiri nih, ya wes sekalian aja ini, sekalian cari ngabuburit, cari buka puasa ini di kota Lumajang. Jadi nanti video ini akan saya lanjutkan atau malah justru sudah tayang duluan ya, video keliling di kota Lumajang tahun 2021 teman-teman. Wah mantep pokoknya. Jadi di jalur ini memang jalannya sebenarnya bagus teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa tambalan, tapi jeglongannya itu hampir tidak ada, cuma tambalan-tambalan, dan memang relatif bagus banget di sini tuh jalannya. Ya halus lah, bukan bagus banget, halus lah. Saya kasih wiper dulu ini. Kotor ini tadi perjalanan dari Malang sini, lupa belum tak cuci. Ini nanti rencana pulang habis tarawih mau nyuci mobil ya. Kalau masih buka, kalau tutup ya enggak usah. Ini luar biasa, ini kita memasuki di daerah Banyu Putih teman-teman ya. Banyu itu air, putih itu ya putih, jadi air putih. Nah, ya, toyo petak kalau bahasa Jawanya itu toyo petak, bahasa kromonya itu toyo petak. Kawasan Banyu Putih. Di sini kalau di Lumajang sendiri, kalau di sana ya tadi ya Sukosari Jatiroto itu khasnya adalah pastel Soponyono teman-teman. Jadi kalau teman-teman lewat jalan sini itu bisa mampir di dekatnya perempatan lampu merah Jatiroto, pabrik gula Jatiroto, atau setelahnya. Kalau dari Surabaya itu setelahnya rumah sakit Jatiroto teman-teman, itu ada pastel Soponyono. Nah, di sana tuh pastelnya lumayan enak. Nah, tapi saya enggak begitu suka karena enek. Ya makan biasanya cuma satu aja, satu udah kenyang soalnya. Isinya telur dan segala macam lah, banyak itu. Mantep pokoknya.
Ini ya mohon maaf sekali lagi kalau misalkan videonya itu menatap arah sinar matahari teman-teman, jadi silau ya, tapi enggak apa-apa lah. Yang penting kita menikmati perjalanan ya. Kalau pas nggak menatap arah matahari kan ini bisa jelas ya teman-teman ya. Mantap pokoknya. Kita keliling-keliling Lumajang lagi. Nanti ke depan saya juga akan keliling-keliling di daerah mungkin yang belum saya vlog itu daerah Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi itu belum teman-teman ya, Jawa Timur ya. Jombang, Nganjuk, nah, Trenggalek, Blitar sudah, Kediri sudah, sebenarnya ya, yoi situ, daerah-daerah situlah, Ponorogo sudah. Yang banyak request itu Banyuwangi teman-teman ya. Banyuwangi banyak, tapi belum sempat saya ke sana, jauh ya dari Malang ya. Itu kalau saya libur Sabtu Minggu ya buat berangkat sama pulang toh habis itu, belum keliling-kelilingnya. Soalnya kalau ada libur kerja 3 hari 4 hari itu ya bisa itu teman. Luar biasa lah ini. Kita keliling-keliling lagi. Dan ini tadi belum tak jelaskan teman-teman ya. Sebelah kiri ini yang sungai besar itu adalah Sungai Bondoyudo teman-teman ya. Jadi Sungai Bondoyudo ini bisa mengaliri lahan. Nah, luasnya berapa saya lupa. 10.000 apa 11.000 hektar gitu. Untuk mengairi lahan seluas segitu teman-teman. Nanti tak bacakan kalau sudah sampai di sana ya. Itu ada tulisannya. Kita salib dulu karena ini garis putus-putus dan di depan juga sepi. Nih, kalau sudah sampai sini insya Allah sudah relatif aman lah teman-teman. Jadi yang agak-agak rawan tadi daerah Banyu Putih ke timur arah Sukosari itu ya, mendekati Jatiroto sana itu memang agak rawan teman-teman. Jadi memang di Lumajang sendiri juga ada beberapa lokasi yang selain di sini itu ada di JLT ya teman ya, jalur lintas timur untuk di Lumajang. Videonya juga ada di channel saya, sudah ada dulu tahun 2020, sudah tak pernah tak buatkan. Itu juga sana juga cukup rawan juga teman-teman. Nah ini ada apa namanya bendungannya teman-teman untuk yang Sungai Bondoyudo. Ini bisa mengaliri berapa hektar Mas Niko, tak bacakan dulu ya ini ya. Saya lupa soalnya. Ini bisa mengaliri, alah ditutup teman-teman. Wah ketutup poster, nggak bisa kelihatan. 1.784 hektar luas bakunya teman-teman. Luas bakunya bukan untuk mengaliri ya, tapi luas bakunya 1.784 hektar. Di sini ada warung, warung apa namanya? Lupa saya. Enak itu teman-teman. Warungnya enak, prasmanan. Jadi memang di sini tuh memang lebih condong banyak warung prasmanan teman-teman. Itu ada warung sate baru ini, sate dan gulai. Terus kemudian di daerah dekatnya gerbang tol Leces itu, Probolinggo Timur itu juga ada prasmanan juga. Terus di sini juga ada prasmanan. Di sana tadi Salma ya, warung Salma itu ada prasmanan juga. Terus di depan sini ada namanya warung Uci teman-teman ya. Wah warung Uci lalapan. Lalapan itu kalau di Jawa Barat mungkin pecel lele ya, pecel lele atau pecel ayam teman-teman. Namanya Uci di sini ya, Mbak Uci. Nah, di kanan ini ada warung prasmanan juga. Ini lumayan murah, lumayan enak juga. Saya dulu sering makan di sini soalnya. Wah ini tapi tutup karena memang puasa. Nggak tahu kalau puasa tutup full 1 bulan atau ada bukanya sore sampai malam, saya juga kurang tahu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang rumahnya Lumajang, silahkan absen ya teman-teman. Nah, Mas Niko sampai Lumajang lagi. Oke sudah hijau. Kadang di lampu merah ini juga banyak yang nerobos ya, utamanya kalau dari arah Surabaya sana itu. Kalau di Lumajang sendiri itu memang wisatanya ya nggak banyak, tapi ada teman-teman ya, kayak B29. Terus air apa pemandian apa itu lupa saya namanya itu, ada pemandian itu. Terus di Wonorejo juga ada, taman bermain juga ada ya, karena memang bukan kota gede sih ya teman-teman ya. Lumajang itu kecil juga sih, kota administrasinya kabupaten sih, dipimpin oleh Bapak Bupati teman-teman ya, dipimpin oleh Bapak Bupati karena Kabupaten Lumajang. Itu tadi kita barusan melewati Uci, warung Uci tadi teman-teman. Oh di sini juga ada warung lagi ya, baru lagi teman-teman. Ini ada warung lagi nih sebelah kiri nih. Nanti video ini juga saya sampaikan sampai di daerah Wonorejo teman-teman ya, sebelum pintu masuknya Lumajang. Jadi nanti setelah itu nanti akan saya sambung di video episode yang lain teman-teman. Mungkin tayangnya duluan ini mungkin. Jadi ini tak tayangkan nanti aja setelah tayang di kota Lumajang, karena memang ya ini perjalanan di
jalur seperti ini nih. Mungkin teman-teman yang dari kota ya, dari Surabaya, dari Jakarta, atau kota-kota gede yang lainnya mungkin jarang melewati jalur-jalur antar kota yang seperti ini teman-teman. Jadi ya memang banyak cerita lah. Selain di sana tadi teman-teman, itu juga ada tempat yang rodok ngeri juga. Dulu cepat ada pembacoan, pembegalan juga, itu yang kalau lurus nanti ke arah terminal, itu yang serong kanan teman-teman ya, jalur apa kayak jalur lingkarnya lah ke arah Probolinggo. Jalur lingkar Lumajang. Terus bukan satu-satunya, salah satunya sumber pasir yang bagus yaitu ya pasir Lumajang teman-teman. Kalau dari Jawa Timur mesti sudah paham ya. Kalau misalkan mau nyambat atau mau bangun rumah, itu biasanya cari pasir Lumajang yang pasirnya hitam. Nah, itu ya dari Lumajang sini teman-teman, biasanya dari daerah Pasirian. Pasiran itu daerah Lumajang Selatan. Jadi ini kalau misalkan dari kota Lumajang itu ambil ke arah selatan atau ambil ke arah Dampit, Piket 0, arah ke Malang, ke Panjen, itu nanti ngelewati Pasirian. Nah, terus tinggal masuk ke arah pantai selatan yang dulunya itu daerah-daerah sana itu daerahnya pas waktu ada kasus Salim Kancil itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu ya. Itu daerah tambang pasir, pasirnya Lumajang. Ini kalau ke kanan itu ke arah Probolinggo atau ke arah Surabaya, kita lurus ke arah kota Lumajang. Ya merahnya cukup lama, tapi ya nggak lama-lama banget sih. Nah ini kalau misalkan kanan ya kayak truknya itu ke arah Surabaya atau ke arah Probolinggo teman-teman. Kita lurus ke arah kota Lumajang atau ke arah pusat kotanya ya, pusat administratifnya. Lumajang sendiri terkenal dengan pisang teman-teman ya. Nah, ada gedang Lumajang, pisang Lumajang itu loh, kayak pisang tanduk teman-teman, gede itu. Selain itu juga ada terkenal apa teman-teman? Ada yang tahu? Monggo silahkan tuliskan di komentar. Oke. Untuk videonya saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Karena kita sudah sampai di daerah Wonorejo. Kalau misalkan ke kanan itu ke arah Probolinggo, ke arah Surabaya, ke arah terminal apa ini? Wonorejo, ya, terminal Lumajang. Kalau ke kiri ke arah kota Kota Lumajang, atau ke arah Dampit, ke arah Malang lewat jalur selatan, kita ke kiri. Luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Monggo silakan saksikan video saya di channel YouTube saya, ada banyak. Ini ada Gapura Kota Lumajang. Selamat datang di Kota Lumajang. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel Cekibrot. Nih baru nih.